وكان صلى الله عليه وسلم إذا سر وجهه فكأنه قطعة قمر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Nabi juga Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk bagaimana agar seorang istri yang satu itu bersikap yang baik, melakukan muamalah yang baik dengan istri-istrinya yang lain. وأعطاها عليه الصلاة والسلام مقامها وأعطاها الإسلام مقامها هذه المرأة، فحتى جسد ذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعده وفي وقته صلى الله عليه وآله وسلم إكرامهم، حتى جاء عن صحابي الجليل سيدنا سعيد بن عامر الجمحي، هذا الرجل الفاضل الذي اختاره سيدنا عمر بن الخطاب بأن يوليه على حمص، bahwa Sayyidina Umar bin Khattab mengangkat seorang amir, seorang gubernur, yaitu yang nama Hims, yaitu yang diangkat oleh Sayyidina Umar adalah Sa'id bin Amir. Nah, ketika Amir mendapatkan perintah demikian, dia menolak. Berbeda sekali kata beliau dengan keadaan kita hari ini. Sekarang kalau ada yang seseorang diangkat, diberi jabatan, dia gembira, bahkan dia rayakan. Pemimpin-pemimpin dahulu itu ketika akan melakukan evaluasi terhadap pimpinan mereka, itu yang ditanya bukan pejabatnya, tapi yang ditanya adalah rakyatnya. Bagaimana pemimpin kalian? Nah, untuk mengetahui para pemimpin-pemimpin kita itu yang dievaluasi langsung pada pejabatnya, bukan kepada rakyatnya. Harusnya rakyatnya yang ditanya bagaimana pejabat yang sudah aku angkat. Jadi Sayyidina Umar bertanya kepada masyarakat Hims yang datang pada beliau, maka banyak bercerita akan kebaikan-kebaikannya dan juga menyampaikan bahwa keadaan gubernur kami itu sangat melarat kehidupan. Maka akhirnya Sayyidina Umar memberikan harta, menitipkan kepada rakyatnya ini untuk diberikan kepada pemimpinnya. Sekarang yang diberi itu pemimpinnya untuk diberikan kepada rakyatnya, tapi pada waktu itu berbeda, justru rakyatnya yang dititipin uang oleh Amirul Mukminin, oleh presiden, untuk diberikan kepada pemimpin mereka, dan mereka kemudian menyerahkan titipan Amirul Mukminin. Ketika dibuka isinya adalah uang, dia mengatakan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, inna lillah. Seakan-akan ada orang yang meninggal ketika dia menerima sejumlah uang dari Amirul Mukminin. Ada apa wahai suamiku? Apakah Amirul Mukminin Umar bin Khattab wafat? Tidak, bahkan lebih daripada itu. Ini ada musibah yang lebih daripada wafatnya Amirul Mukminin. Ya, apa itu? Setelah datang hari ini kepadaku harta untuk memperbaiki duniaku, tapi untuk merusak akhiratku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi jama'ana wa iyyakum fi bidayati hadha as-sabah ma'a tulu'i فجر هذا اليوم المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى يجعله مباركا علينا في أعمارنا وفي أوقاتنا وفي ساعاتنا وفي حالاتنا كلها، تكون نسمات هذا الصبح المبارك إن شاء الله وهذا اليوم المبارك إن شاء الله مبارك علينا وعلى أمة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإنه قد جاء من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سؤاله في موضوع اليوم والأوقات. اللهم إني أسألك من خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. فالأيام هذه والساعات من أوقات المؤمن تقربه إلى الآخرة وتبعده من الدنيا، فعليه أن يستغلها وأن يستفيد منها وأن تكون مباركة عليه في عمره وفي حياته. حتى ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الأيام والساعات والأيام عندما تأتي، فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما رواه الإمام ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام ما من يوم ينشق فجره، يطلع الفجر حقه
إلا وينادي، وكأن اليوم هذا ينادي للصغير وينادي للكبير وينادي للذكر وينادي للأنثى، ينادي لنا كلنا. وكأن اليوم هذا يقول كما قال عليه الصلاة والسلام، يقول ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. أن ذلك إذا مرت الساعة الواحدة أو إذا مر اليوم أو إذا مر الأسبوع أو إذا مرت أي لحظة من لحظات أعمارنا فهي لا ترجع، تقربنا إلى الآخرة وتبعدنا من الدنيا، وتكون إما شاهدة لنا إما شاهدة علينا والعياذ بالله سبحانه وتعالى. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah datang suatu hari di mana hari itu terbit fajar kepada kita semuanya, melainkan kata Rasulullah SAW, melainkan hari itu memanggil kepada kita semuanya, memanggil semua orang, baik yang laki-laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, semuanya mendapatkan panggilan. Kepada anak-anak semuanya dipanggil oleh waktu fajar itu. Apa panggilan fajar kepada kita sekalian? Dia mengatakan, wahai anak Adam, aku adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang baru, dan aku benar-benar menjadi saksi atas amal-amal kalian. Oleh karenanya, kata waktu fajar kepada kita sekalian, kata waktu subuh kepada kita semuanya, maka hendaknya setiap orang di antara kalian mengambil bekal dariku, karena aku tidak akan kembali lagi. Satu hari yang sudah lewat dariku, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, itu tidak akan kembali lagi kepada kita semuanya. Oleh karenanya hendaknya kita mengambil bekal dari setiap waktu yang Allah datangkan, dari setiap hari yang Allah hadirkan kepada kita semuanya, dan kelak Dia akan datang menjadi saksi bagi kita semuanya di hari kiamat. فنشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه وعنايته أن جعلنا ما شاء الله أتينا إلى هذا المسجد في صباح هذا اليوم المبارك، وأدينا وإياكم صلاة الفجر في جماعة، وجلسنا إن شاء الله في هذا المسجد المبارك حتى نحوز الأجر وحتى نحوز الخير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله إلى أن تطلع الشمس خرج بحجة وعمرة. لم يكتفي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بذكر الثواب حجة وعمرة فقط، بل قال لمن ربما عنده شك أو عنده بعض عدم القناعة بذلك، قال تامة 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 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالحمد لله نحوز أجر الحج بجلوسنا في هذا، مع أن الواحد الآن إذا أراد أن يحج يحتاج له من الأموال، يحتاج له من التأشيرة، ويحتاج له من الترتيبات الكبيرة التي ليست بالسهلة. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا ثواب ونحن جالسون بشهادته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالحمد لله على هذا الفضل وعلى هذه النعمة. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memuji kepada Allah atas taufik yang Allah berikan dan Allah karuniakan kita semuanya, di mana kita alhamdulillah Allah berikan petunjuk kepada kita semuanya. Allah mudahkan hingga kita datang ke masjid, kita bisa hadir ke masjid ini untuk melaksanakan salat subuh. Kemudian setelah kita melaksanakan subuh, kita bisa duduk sejenak dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah kabar gembira yang besar kepada kita semuanya, bahwa siapa yang melaksanakan salat subuh, kata Rasulullah, kemudian dia duduk di tempat salatnya. Ya, kita perhatikan, jadi melaksanakan salat subuh kemudian dia duduk di tempat salatnya, di mana dia salat, dia duduk dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari waktu fajar sampai terbitnya matahari. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, orang tadi, kata Rasulullah, itu dia mendapatkan pahala
haji dan umrah. Bahkan Rasulullah SAW tidak cukup hanya mengatakan bahwa orang yang sholat subuh kemudian duduk di musholanya sampai terbitnya matahari itu mendapatkan pahala haji dan umrah. Tapi Rasulullah SAW juga mengatakan, kata Rasulullah, itu sempurna, kata Rasulullah. Diulang tiga kali oleh Nabi SAW. Jadi mendapat kita semuanya ini insya Allah mendapatkan pahala haji dan umrah itu dengan sempurna, kata Rasulullah. Taman. Sampai diulang 3 kali oleh Nabi SAW. Sempurna. Jadi ini luar biasa. Kalau kita mau melaksanakan haji seperti biasanya, untuk berangkat ke Mekah tentunya membutuhkan biaya besar. Membutuhkan harus punya paspor, harus punya visa dan semuanya. Tapi itu semuanya alhamdulillah di pagi hari ini berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak berangkat untuk melaksanakan haji hari ini, untuk melaksanakan umrah, tapi kita semuanya mendapatkan pahala haji dan umrah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. فنحن نبدأ يومنا المبارك بالذكر وبالصلاة وبالعبادة، حتى ما إذا جئنا إلى هذا اليوم في ساعاته الأخرى وفي أوقاته الأخرى كان علينا مباركة. فلهذا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه عندما ينام المؤمن لا يسلم من الشيطان، عند نومه، عند قيامه، عند أوقاته كلها. فلهذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه إذا نام المؤمن جاء الشيطان فعقد عليه 3 عقد، فإذا قام وذكر الله سبحانه وتعالى انحلت عقده، فإذا قام وتوضأ انحلت الثانية، فإذا قام وصلى انحلت الثالثة، فأصبح طيب النفس نشيط، تكون حياته اليومية طيبة، بشوش، فرح، تتسهل أموره الدنيوية، تتسهل أشياته، تتيسر. وإلا قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا لم يقم بهذه الخطوات وإلا فأصبح خبيث النفس كسلان، لا هو صاحب عمل أخروي وليس صاحب عمل دنيوي، يكون على هذا الحال الكسل والخمول وعلى حال الغضب وعدم الطمأنينة، لأنه لم يقم بخطوات التي كان يتعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم عند قيامه. Orang yang memulai harinya dengan salat, dengan zikir, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan mengantarkan dia kepada amalan-amalan berikutnya, itu semuanya mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa jemaah sekalian? Karena ada sebuah berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula, bahwa orang kita ini di saat tidur, setiap manusia di saat tidur itu ketahui dia didatangi oleh syaitan. Syaitan membuat 3 ikatan di atas kepala kita semuanya. Di setiap orang saat tidur. Jadi begitu syaitan ya, dia nggak pernah lepas untuk mendatangi kita. Bahkan di saat kita tidur sekalipun itu didatangi oleh syaitan. Lalu syaitan membuat 3 ikatan, kata Rasulullah, di atas kepala kita. Dan masing-masing ikatan itu diperkuat oleh syaitan. Kama fi riwayat syaitan yataghanna syaitan nam alaika lailun tawil ya. Kemudian syaitan itu di setiap ikatan dia menyanyikan agar kita tetap ternina bobokkan dengan mengatakan tidur ya. Nam alaika lailun tawil, itu nyanyian syaitan. Gimana? Wah, nam alaika lailun tawil, tidur, malam masih panjang. Agar kita terus ternina bobokkan ya dengan lagu-lagu syaitan itu. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, kalau kita bangun, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lepaslah 1 ikatan syaitan di atas kepala kita. Kalau kita bangun, lepas. Lalu kemudian yang kedua kata Rasulullah, kalau dia berwudu, dia lepas. Karena kadang-kadang ada orang bangun, dia nggak berwudu, dia tidur lagi. Maka baru 1 lepas dari ikatan syaitan, 2 ikatan belum terlepas.
Nah, yang kedua kata Rasulullah untuk melepas ikatan syaitan itu adalah dengan berwudu. Kalau dia berwudu, lepas. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, kalau dia sholat, maka lepaslah ikatan yang ketiga. Maka ketika semua ikatan-ikatan syaitan di atas kepala seseorang itu sudah lepas dengan bangunnya, dengan wudunya, dengan sholatnya, maka kata Rasulullah di pagi hari itu kita ini semuanya dalam keadaan bersemangat dan jiwanya baik kata Rasulullah SAW, sehingga itu semua akan mempengaruhi akan aktivitasnya di hari itu. Dia akan menjadi orang yang baik, emosinya akan stabil, ya, bertemu dengan orang bahagia, semua urusan-urusannya dimudahkan. Nah, tetapi sebaliknya kalau ikatan-ikatan syaitan tidak lepas karena dia masih tetap tidur, dia nggak wudhu, dia nggak sholat, maka kata Rasulullah SAW di pagi hari itu dia akan dalam keadaan malas, dia dalam keadaan lemah, dalam keadaan khumul, artinya tidak tampak. Ya, karena dia masih tersembunyi dalam ikatan-ikatan syaitan tadi. Sehingga urusannya pun baik urusan dunianya tidak mendapatkan kemudahan, ya, urusan akhiratnya juga demikian, tidak mendapatkan, dia tidak bisa beraktivitas dengan baik, baik dalam urusan dunianya maupun dalam urusan akhiratnya. فنحن الحمد لله جالسين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وامتثالا لأمره في إحياء هذا الوقت المبارك ما شاء الله، فالحمد لله على ذلك. وترتيبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبرنامجه اليومي هكذا كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فرض الله عليه قيام الليل فيقوم من الليل، وبعد ذلك يصلي الفجر مع أصحابه، وبعد ذلك يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس صلى الإشراق وخرج صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى حجر زوجاته التسع، فخرج ولم يكن عنده شيء من الضمانات الاجتماعية، ولم يكن شيء عنده من الأموال مرصودة في بنوك أو في غير ذلك أو يعني مخبية أبدا، ولم يكن شيء عنده من القوت ومن الأكل صلى الله عليه وسلم. فيأتي إلى الحجرة الأولى صلى الله عليه وسلم فيقول عندكم شيء من الطعام؟ فيقولون لا في بعض الأوقات، فيذهب إلى الثانية ويذهب إلى الثالثة ويذهب إلى عند كل زوجاته، ربما لا يجد عند واحدة شيئا من الطعام ليسد به رمقه وجوعه، فيقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إني صائم، فيصوم، لأنه صيام النافل عندنا نية حقه ليس لابد من تبيتها من الليل، وأخذوا بذلك. فكان حياته اليومية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على هذا الحال، مع أنه يقدر أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى فتأتي له كما جبل أحد يعني يكون له ذهب، لكنه ارتضى حياة المسكنة، حياة التواضع، حياة الانكسار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, kita semua yang sedang duduk di majelis yang mulia ini tidak lain kecuali ada dalam rangka kita mengikuti dan meneladani kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bangun dari malam hari. Di malam harinya beliau bangun melakukan sholatul lail, beliau melakukan tahajud. Setelah itu kemudian beliau melanjutkan sampai beliau melakukan sholat fajar. Kemudian setelah sholat fajar, sholat subuh, Rasulullah SAW duduk di tempat sholatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai terbitnya matahari. Setelah itu kemudian Rasulullah SAW pergi ke rumah salah seorang di antara istri-istri beliau. Dan kebiasaan kehidupan Rasulullah SAW itu tidak seperti kita lah. Ya, yang kita ini mungkin sudah punya persediaan makanan, kita sudah siapkan 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya di rumah-rumah kita sudah siap persediaan makanan-makanan. Tetapi berbeda dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Suatu hari Nabi SAW datang ke rumah salah seorang di antara istri beliau. Kemudian beliau bertanya, adakah hari ini makanan yang akan kita makan?
Kalau di satu istrinya tidak ada, beliau datang ke istrinya yang kedua, ke istrinya yang ketiga, menanyakan tentang makanan. Kalau semuanya tidak ada, yang beliau tidak mendapati makanan di semua rumah-rumah istrinya itu, beliau kemudian mengatakan Allahumma inni shaim. Beliau mengatakan aku hari ini berpuasa. Karena memang kata beliau bahwa niat puasa sunnah itu tidak harus dilakukan sejak malam hari. Berbeda dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib kita di malam hari sebelum atau bersamaan dengan datangnya fajar itu kita sudah memasang niat puasa. Tetapi kalau niat puasa sunnah tidak masalah. Yang penting belum nyampe siang hari, yakni belum tergelincir matahari sebelum zuhur, kita sudah kita bisa berniat puasa sunnah. Dengan catatan tentunya kita nggak makan ya. Kalau kita sudah makan minum sampai subuh ya sudah tidak bisa kita mengatakan puasa. Artinya dari subuh memang tidak makan, tidak apa. Maka kemudian dia berniat di hari itu. Begitulah kehidupan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala ditawarkan harta yang banyak. Bahkan pernah Rasulullah SAW ditawarkan gunung Uhud itu menjadi emas. Tapi pilihan Rasulullah SAW, beliau ingin hidup sederhana, ya. Beliau hidup dengan penuh ketawaduan, ya. Beliau hidupnya sederhana, ya sederhana. Walaupun sekali lagi pintu-pintu kekayaan bagi Rasulullah SAW itu sangat terbuka karena sudah mendapatkan tawaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. فتجسدت رحمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتعامله عليه أفضل الصلاة والسلام في يومه كله في تعامله، بداية بتعامله مع أهل بيته، مع زوجاته، مع من حواليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من خدامه. فكان عليه الصلاة والسلام يقدر أن يأتي بالخدام ويقدر أن يأتي ولكنه كان على حال المسكنة والتواضع، وجسد أن الحياة الزوجية هي تبادل منافع بين الزوج والزوجة، وأنها خدمة للزوجة لزوجها وقيام بالقوامة من قبل الزوج على الزوجة وغير ذلك، ولكنه كان داخلا في أعمال اليوم والليلة مع أهله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى كان يخصف نعله ويحلب شاته ويقوم بكثير من أعمال البيت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على جلالة قدره وعلى عظمته وعلى انشغاله بأمور الرسالة وأمور النبوة وأمور استقبال الوفود وغير ذلك، لكن لم ينسى الرحمة والتعامل مع أهله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi, melakukan sebuah muamalah, yakni interaksi sosial, dimulai dari istrinya, anak-anaknya, ya, sahabat-sahabatnya, pembantunya, budaknya. Rasulullah berinteraksi dengan mereka semuanya. Dan Rasulullah SAW di tengah-tengah kesibukan beliau dengan urusan-urusan besar yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan tugas-tugas beliau yang banyak, beliau tetap membantu saudaranya, membantu keluarganya. Membantu keluarganya, karena kehidupan suami istri itu pada hakikatnya kata beliau adalah saling memberikan manfaat. Suami memberikan manfaat kepada istri, istri memberikan manfaat kepada suaminya. Nah, Rasulullah SAW di tengah-tengah kesibukan beliau tetap membantu keluarganya. Beliau menjahit bajunya, beliau menambal sandalnya, beliau memerah susu ya untuk diminum. Rasulullah SAW melakukan itu semuanya. Jadi di tengah-tengah kesibukan Rasulullah SAW, ya kita tahu bagaimana derajat Nabi Muhammad SAW yang sangat tinggi, yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau sebagai seorang pemimpin besar, tetapi Rasulullah SAW tetap bergaul, beliau berinteraksi, beliau membantu keluarganya, beliau hidup bersama keluarganya dan masyarakatnya. حتى جسد ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله. بقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكذلك حياته اليومية في يومه كانت تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يضاحكنا ونضاحكه ويلاعبنا ونلاعبه، لكن إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح قام وكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قيام باللطف وقيام بالرحمة وقيام بالخدمة في بيته. ولكنه كذلك إذا ضيعت حقوق الله كان صلى الله عليه وسلم ما حد كماه غضبا عليه أفضل الصلاة والسلام، وإذا حضرت الصلاة كان لا أحد مثله صلى الله عليه وسلم في المبادرة لها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar telah memberikan petunjuknya kepada kita semuanya, baik dengan perkataan Rasulullah, dengan sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dengan perbuatan-perbuatan Rasulullah SAW. Dengan perkataan beliau, dengan sabda beliau, di mana Rasulullah mengatakan orang yang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Sayyidah Aisyah mengatakan, menggambarkan bagaimana kehidupan Rasulullah SAW di rumahnya. Kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu beliau tertawa bersama kami. Artinya Rasulullah menghibur kami, Rasulullah bermain bersama kami. Begitu Rasulullah SAW membantu kami. Tetapi kata Sayyidah Aisyah, kalau sudah datang waktunya salat, sudah ada panggilan azan hayya 'alas shalah, maka seakan-akan, kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah enggak mengenal kami. Ya, artinya Rasulullah ketika sudah mendengar panggilan azan, maka Rasulullah SAW langsung menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat. Dan begitulah interaksi Rasulullah SAW dalam kehidupan keluarganya, dalam kehidupan sosialnya. Ya, Rasulullah SAW benar-benar berinteraksi di tengah-tengah mereka. Dan adanya Rasulullah SAW, beliau adalah seorang yang tentunya bisa kompromi dengan apa yang beliau saksikan, apa yang beliau lihat. Tetapi kalau ada sesuatu yang menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah perbuatan atau ada sebuah perkataan yang tidak benar dari kemungkaran dan semacamnya, maka tidak ada orang yang lebih yang lebih menunjukkan rasa marahnya, ketidaksenangannya dan ketidakridhaannya ketika hukumnya Allah Subhanahu wa taala ini diinjak-injak, ketika kehormatan Islam ini diinjak-injak, maka Nabi Muhammad SAW adalah yang paling depan. Yang paling depan beliau menunjukkan ketidaksukaannya dan kemarahannya. Itulah baginda Rasulullah SAW. Wa kadzalika ta'amulat az-zawjati ma'a zawjiha. أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بإحسان المعاملة، بإتقان المعاملة، باحترام الزوج، بعدم الخروج إلا بإذنه، بعدم مخالفة أوامره وغير ذلك. فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم الحياة الزوجية فيها تكافل بين الزوجة والزوجة، الزوج والزوجة، والزوجة مع زوجها، كذلك أمور البيت كله بين البنات والأولاد مع الآباء. فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مجسد ذلك كله في أقواله وبحثه عليه أفضل الصلاة والسلام، حتى لم ينسى اللطافة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والمزاح وأخذ الخاطر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فعلى عظمته وجلالة قدره تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: والذي تزوجها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دخل بها في سن 9 وخطبها وهي بنت 6 سنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي بنت
صاحبه الخليفة الصديق رضي الله عنه وأرضاه كانت تقول أسابق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ففي مرة سبقته وفي مرة سبقني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. السباق حتى يتسابق في جري ولا غير ذلك. فنحن إذا نظرنا أحوالنا مع نظرتنا للتلطف مع الأهل ومع أهل البيت، ربما مشددين وربما مصعبين وربما كذا، فهو صلى الله عليه وآله وسلم كان على هذا الحال، وكانت البشاشة لا تفارقه صلى الله عليه وسلم، ودائما وجهه بشوش ومسرور، وكان صلى الله عليه وسلم إذا سر وجهه فكأنه قطعته قمر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk bagaimana agar seorang istri yang satu itu bersikap yang baik, melakukan muamalah yang baik dengan istri-istrinya yang lain. Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada mereka bagaimana seharusnya seorang istri agar dia tidak keluar kecuali dengan seizin suaminya, agar dia dia tidak berbicara dengan suara yang keras di depan di depan suami mereka. Itu petunjuk-petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selain petunjuk-petunjuk yang beliau sampaikan, beliau memberikan contoh. Ya, beliau memberikan contoh dengan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha yang dilamar oleh baginda Rasulullah SAW itu pada usia 6 tahun. Rasulullah melamar Sayyidah Aisyah pada usia 6 tahun, kemudian menikah dengan Aisyah itu pada usia 9 tahun. Di mana Sayyidah Aisyah adalah putri dari sahabat beliau yang mulia, yaitu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di suatu saat kata Sayyidah Aisyah, pada satu waktu kami berlomba bersama Rasulullah SAW. Aku mengikuti Rasulullah. Ya, bukan hanya berlomba, tapi memang dia mengikuti Nabi SAW. Nah, kadang-kadang kata Sayyidah Aisyah, kadang-kadang aku bisa mendahului Nabi, ya, dan kadang-kadang Nabi SAW yang mendahuluiku. Dan pernah juga berlomba dengan Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah. Jadi artinya gambaran-gambaran ini semuanya, dari riwayat-riwayat ini semuanya menunjukkan bagaimana keharmonisan Nabi SAW, bagaimana sikap lembutnya Nabi Muhammad SAW dengan istri beliau, dengan para istri beliau. Beliau juga mengajarkan muamalah yang baik agar seorang anak menghormati yang lebih menghormati orang tuanya, agar seorang anak itu saling memuliakan antara satu dengan yang lain, ya, menghormati orang tua mereka dan lain sebagainya. Jadi Rasulullah SAW walaupun beliau adalah seorang yang beliau katakan tadi, ya, beliau seorang yang mulia, seorang yang hebat, baik indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di sisi manusia, tetapi Rasulullah SAW menunjukkan bagaimana sikap lembutnya Nabi Muhammad SAW. Bukan Rasulullah SAW tidak kemudian bersikap kasar, bersikap bengis, ya, di tengah-tengah kehidupan keluarganya dan masyarakatnya, tapi Rasulullah SAW menunjukkan sikapnya yang sangat lembut di hadapan mereka semuanya. وهو الذي حث صلى الله عليه وسلم على تكريم وإجلال واحترام المرأة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأعطاها عليه الصلاة والسلام مقامها، وأعطاها الإسلام مقامها هذه المرأة. فحتى جسد ذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعده وفي وقته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إكرامهم، حتى جاء عن صحابي الجليل سيدنا سعيد بن عامر الجمحي، هذا الرجل الفاضل الذي اختاره سيدنا عمر بن الخطاب بأن يوليه على حمص منطقة في الشام. قال إني موليك على حمص. قال يا أمير المؤمنين لا أصلح أنا للولاية، ما الإمارة ولا للولاية، كانوا يهربون. ما هو اليوم من طلع يصفق له عدها الله ويفرح بهذا لأنها فيها مسؤولية. قالوا إني موليك على حمص. قال يا أمير المؤمنين لا أصلح لها. قال ويحكم وليتوني إياها وهربتم عني. موليك على حمص بالقوة. فولاه على حمص، فذهب وذهبت زوجته معه
فجاءوا إلى هذا البلد المبارك، فكان الوالي وكان أمير المؤمنين في تلك البلد، ولكنه كان حمل خشية الإسلام وتعاليم النبي سيد الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبقي في تلك البلد. وبعد ذلك جاء مجموعة من تلك البلد إلى المدينة، فسألهم سيدنا عمر كيف أعطوهم شيء من النقود من الأموال. الشاهد في ذلك حياة الأسرة المباركة بين الزوج والزوجة، كيف يكونون متعاونين على طاعة الله وطاعة رسوله في يومهم وفي أعمارهم وفي كل أوقاتهم. فأعطوهم شيئا من النقود، قال لهم هذه أعطوها سعيد بن عامر، وهذه أعطوها الفقراء والمحتاجين، وهذه صرة من النقود أعطوها سعيد بن عامر الأمير حقكم، لأنهم قالوا له أنه تعبان وأنه كذا. فذهبوا ورجعوا، فجاءوا إلى عنده وأعطوه صرة، يقولوا له أمير المؤمنين يقرأك السلام ويقول لك هذه الصرة لك. أخذها، فعندما خرج يقول لا حول ولا، خرجوا وكان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فجاءت زوجته على سماع ذلك الكلام والحق منه، فقالت ما بك يا سعيد؟ قال لا حول، مات أمير المؤمنين؟ قال لا بل أعظم من ذلك. أوقع المسلمون في وقعة؟ قال لا بل أعظم من ذلك. وما أعظم من ذلك يا سعيد؟ زوجته تقول إيش عاد وأعظم إذا مات أمير المؤمنين ولا وقع المسلمون في وقعة؟ قال لا أعظم من ذلك. قال دخلت علي الدنيا لتفسد علي آخرتي، دخلت علي الدنيا لتفسد علي آخرتي. لكنه وجد مرأة صالحة خيرة عابدة تقية، قالت يا سعيد تخلص منها يا سعيد، تخلص منها يا سعيد. فقال فأخذ هذه النقود فوزعها على الناس الفقراء والمحتاجين والمعوزين، فلم يطلع الفجر ولم يبقى عنده ريال واحد وهو أحوج بذلك. الشاهد في ذلك التعاون بين الرجل وبين المرأة على طاعة الله وعلى القيام بحقوق الله. لم تقل هذه المرأة وخلنا نحن منها أول نصها، ولا خلنا ما شاء الله نحن محتاجين ماشي معنا بنا من الناس نحن هذا الحين، لا لا أبدا، وزعها كلها وهي راضية فرحانة مطمئنة، بل هي التي قالت له ذلك. Teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ya bagaimana sikap adilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana sikap lembutnya Rasulullah SAW dengan keluarganya, dengan istrinya dan anak-anaknya serta masyarakatnya. Dan keadaan yang semacam ini dicontoh, diikuti oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Para sahabat menjadi orang-orang yang sangat memuliakan, karena memang Islam ini sangat memuliakan para wanita. Islam ini sangat memberikan tempat yang sangat mulia untuk para wanita, ya, untuk para istri-istri kita itu sangat dimuliakan sekali oleh Islam ini. Beliau menceritakan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab mengangkat seorang seorang amir, seorang gubernur untuk suatu tempat, yaitu yang nama Hims, ya, yaitu yang diangkat oleh Sayyidina Umar adalah Sa'id bin Amir. Dipanggil oleh Sayyidina Umar, Sa'id bin Amir, untuk disampaikan kepadanya bahwa aku angkat engkau menjadi gubernur di Hims. Nah, ketika Amir mendapatkan perintah demikian, dia menolak. Dia mengatakan jangan wahai Sayyidina Umar, ini berbeda. Ya, berbeda sekali kata beliau dengan keadaan kita hari ini. Sekarang kalau ada seseorang diangkat, diberi jabatan, dia gembira, bahkan dia rayakan. Ya, kesempatan yang dia dapati dari jabatan itu, baik bupati maupun gubernur, hari ini orang bergembira. Tapi Sa'id bin Amir tidak. Dia menolak. Dia merasa tidak pantas untuk kemudian dijadikan gubernur untuk kota Hims itu. Tapi Sayyidina Umar tetap, ya, karena Sayyidina Umar tentunya memerintahkan seseorang
memberikan tugas kepada seseorang, dia tentunya telah mempelajari bagaimana kualitas orang ini. Maka tetaplah Sayyidina Umar mengatakan, sudah aku angkat engkau sebagai gubernur untuk kota Hims. Akhirnya dia berangkat bersama istrinya, anak-anaknya ke kota Hims. Nah, setelah beberapa lama di kota Hims, kemudian suatu saat warga kota Hims ini datang ke kota Madinah. Ya, datang ke kota Madinah menjumpai Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kemudian bertanya, bagaimana gubernurku? Ini tambahan dari saya jamaah sekalian. Jadi pemimpin-pemimpin dahulu itu ketika akan mengevaluasi, ketika akan melakukan evaluasi terhadap pimpinan mereka, ya terhadap pimpinan pejabat-pejabatnya itu yang ditanya bukan pejabatnya yang ditanya. Tapi yang ditanya adalah rakyatnya, bagaimana pemimpin kalian. Nah, begitu yang ditanya untuk mengetahui. Bukan yang dievaluasi itu yang ditanyakan para pejabat tadi, bukan. Ya, berbeda dengan kita. Kalau sekarang kita, para pemimpin-pemimpin kita itu yang dievaluasi langsung pada pejabatnya, bukan kepada rakyatnya. Harusnya rakyatnya yang ditanya, bagaimana pejabat yang sudah aku angkat ya kepada kalian itu. Nah, begitulah yang ditanyakan oleh Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar bertanya kepada masyarakat Hims yang datang pada beliau, maka banyak bercerita akan kebaikan-kebaikannya dan juga menyampaikan bahwa keadaan gubernur kami itu sangat melarat kehidupannya. Artinya bukan seorang yang memiliki kemewahan harta dunia, tidak. Maka akhirnya Sayyidina Umar memberikan harta, menitipkan kepada rakyatnya ini untuk diberikan kepada pemimpinnya. Ini juga sebuah perbandingan yang berbeda ya. Kalau yang sekarang yang diberi itu pemimpinnya untuk diberikan kepada rakyatnya, tapi pada waktu itu berbeda. Justru rakyatnya yang dititipin uang oleh Amirul Mukminin, oleh presiden untuk diberikan kepada pemimpin mereka. Akhirnya datang mereka menemui Sa'id bin Amir ya. Ketika mereka menemui dan mereka kemudian menyerahkan titipan Amirul Mukminin untuk Sa'id bin Amir, untuk gubernur mereka. Ketika dibuka isinya adalah uang, dia mengatakan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, inna lillah. Seakan-akan ada orang yang meninggal ketika dia menerima sejumlah uang dari Amirul Mukminin. Hanya kaget, istrinya ini keluar sampai. Ya karena suara dari suaminya Sa'id bin Amir ini yang mengatakan la haula wala quwwata illa billah, inna lillahi dan semacamnya itu, sampai menyebabkan istrinya di dalam rumahnya itu keluar. Ada apa wahai suamiku? Apakah Amirul Mukminin Umar bin Khattab wafat? Tidak, bahkan lebih daripada itu. Ini ada musibah yang lebih daripada wafatnya Amirul Mukminin. Ya, apa itu? Setelah datang hari ini kepadaku harta untuk memperbaiki duniaku, tapi untuk merusak akhiratku. Ini kata Sa'id bin Amir. Maka sudah sebaiknya, kata istrinya, apa yang dikatakan istrinya ketika suaminya mengatakan demikian? Apa tanggapan istrinya? Istrinya tidak menghalangi suaminya yang seakan-akan memang dia tidak mau menerima harta itu, tapi justru istrinya mendukung kepada tindakan suaminya dengan penuh ridha. Ya sudah, engkau hendaknya lepas. Kalau memang kejadian yang terjadi ini akan merusak akhirat kita, sudah, kamu hendaknya melepaskan dirimu dari yang demikian itu, dari sesuatu itu. Memang belum tahu istrinya ini bahwa yang dimaksud adalah sejumlah uang yang diterima oleh Sa'id bin Amir dari Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi dia hanya mengatakan telah datang padaku sesuatu yang bisa menghancurkan akhiratku. Makanya kemudian si istri mengatakan apa? Kalau demikian ya sudah, tidak yang kau lepas wahai Amirul Mukminin. Ya sudah, akhirnya diberitahu bahwa aku dapat uang, ya sudah, ini yang aku maksudkan, aku akan bagi kepada kaum fuqara, kepada kaum masakin, anak-anak yatim, kita akan bagi uang ini. Nah, si istri, coba kita lihat jamaah sekalian bagaimana akhlaknya seorang istri ya, bagaimana sikap dukungan dari seorang istri ketika suaminya melakukan kebaikan demi kebaikan, dia dukung istrinya ya, dia dukung suaminya, dia dukung suaminya dengan penuh ridha dengan keputusan suaminya untuk membagi-bagi uang yang dia terima dari Amirul Mukminin kepada masyarakatnya. Alhamdulillahi ala fadlih wa ala karamih. وديننا وإسلامنا ونبينا صلى الله عليه وسلم حث
على التكافل وعلى الترابط بين أفراد الأسرة، إن كان الرجال وإن كان النساء، إن كان الصغار وإن كان الكبار. فهكذا تكون حياة الإسلام وحياة الإيمان، وننشأ في حياتنا وتمر أعمارنا حتى إذا ما لقينا ربنا سبحانه وتعالى نكون على حالة طيبة في رضاه وفي طاعته وفي امتثال أوامره في هذه الدنيا، فنسعد في الدنيا ونسعد في الآخرة إن شاء الله. وتكون هذه الأسر لنا في دنيانا يعني ذخرا، ونتائجها أن نستقر في مستقر الرحمة إن شاء الله وفي الجنان إن شاء الله، ونسعد بأنفسنا عند الحق سبحانه وتعالى، ونسعد بأولادنا وببناتنا وزوجاتنا في جنة الحق سبحانه وتعالى. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وأبعدنا وإياكم عن كل شر وضير، وسلك بنا وإياكم مسالك الأنبياء والصالحين. وجزاكم الله خير، وأشكركم على الاستماع. وأشكر أولا الشيخ مظهر بك، جزاه الله ألف خير عنا وعنكم لقيامه في هذه البلدة المباركة، وأستسمحكم العذر على التأخير والإطالة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau menyampaikan di akhir kalimatnya bahwasanya Islam ini juga menganjurkan adanya sikap saling menanggung antara satu dengan yang lain. Ya, bagaimana seorang suami menanggung istrinya, seorang tua menanggung anak-anaknya, dan juga sikap takaful, yakni saling menanggung antara satu dengan yang lain dalam kehidupan masyarakat. Yang kaya membantu yang miskin, yang kuat membantu yang lemah. Begitu Islam mengajarkan kita semuanya, dan kita lihat bagaimana akhlaknya dan kesabaran dari Sa'id bin Amir. Beliau sangat memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya tentunya diharapkan kehidupan kita hendaknya kita penuhi dengan amal soleh. Kita tidak melakukan kecuali merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap amal soleh yang kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia ini semuanya menjadi investasi, menjadi simpanan kita untuk kehidupan kita di akhirat. Yang dengan demikian tentunya kita akan bahagia di dunia, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan di akhirat. Beliau juga mendoakan kita semuanya yang telah berkumpul di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan ini semuanya menjadi sebab kebahagiaan dunia kita dan akhirat kita. جزاكم الله خير والعفو منكم. ما يقولون الرجال الآن ذا أخذ جانب النساء وزيدها للنساء، يعني مع بيطعنها كثير يعني. فلهذا التكافل الاجتماعي بين الرجال وبين النساء، والمرأة لها حقوق كبيرة لو جلسنا واستعرضناها ما بنوفي بحقها، ولكن هكذا الدين أعطى للرجال حقوق وأعطى للنساء حقوق، فالله يجعلنا من القائمين بتلك الحقوق إن شاء الله. جزاكم الله خير. ولا نقدر أن نشكركم بشيء إلا نقول لكم بالإندونيسية تريما كاسي ما شاء الله، وأهل مدورة ما شاء الله منتب، ما رأينا إلا منتب ما شاء الله. Islam telah menetapkan setiap orang akan haknya. Ya, perempuan punya hak, laki-laki punya hak, dan bagaimana kita ini semuanya menjadi orang-orang yang dapat melaksanakan hak setiap orang. Kita sebagai suami melaksanakan haknya istri, dan istri melaksanakan haknya suami. Antara satu dengan yang lain saling ada ta'awun, ada takaful, ya, saling bekerja sama dan saling menanggung. Dan beliau sangat senang sekali. Beliau mengucapkan rasa terima kasih juga kepada antum semuanya, ya, yang sudah bersama-sama pada kesempatan ini. Kita duduk bersama dalam rangka ibadah, dalam rangka belajar ilmu, yang mudah-mudahan ini semuanya menjadi hal yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, nasihat-nasihat yang insyaallah menjadi bekal kita semuanya di pagi hari ini demi kehidupan kita yang akan datang sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sangat baik, ya, dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengumuman Bapak Ibu sekalian, yang pertama nanti beliau akan menyampaikan khutbah Jumat di masjid ini,
Tentunya beliau khutbah Jumatnya dengan berbahasa Arab, tapi nanti kita terjemahkan sesudah sholat. Jadi setelah sholat tentunya jamaah untuk mendapatkan terjemahan dari apa yang beliau sampaikan di dalam khutbahnya, dan insya Allah beliau akan berbicara tentang pendidikan ya di khutbah Jumat di hari ini di Masjid Ali. Kemudian yang kedua nanti sore di Mushola Bahrish ya, pengajian burda di Mushola Bahrish jam 3:30 sore. Setelah pembacaan burda akan ada wasiat, akan ada nasihat-nasihat mau'izah yang akan disampaikan oleh beliau Syekh Yahya Balas'ad. Kemudian besok pagi hari Sabtu di majelisnya Habib Muhsin Al-Hinduan. Ya, waktunya sama ba'da salat subuh di majelisnya Habib Muhsin Al-Hinduan hari Sabtu pagi. Dan pukul 8-nya kami undang juga Bapak Ibu sekalian, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pakandengan ya, di MA Terpadu Al-Hidayah di Pakandengan pukul 8 pagi juga bersama beliau Syekh Yahya. Kemudian malam Ahad ini ba'da maghrib di Masjid Al-Hakim Haji Endang. Masjid Al-Hakim apa ya? Karangpanasan ya? Apa? Karangpanasan ba'da maghrib di Masjidnya Ciendang. Dan kemudian di hari Ahad subuh yaitu kegiatan sajadah fajar akan dilaksanakan di Masjid di Babul Ihsan di Pasar Kayu Papian, di Masjid Al-Ihsan di Pasar Kayu Papian, itu hari Ahad pagi ya. Demikian Bapak Ibu sekalian ya, barangkali Bapak Ibu ada acara-acara yang membutuhkan beliau nantinya bisa menghubungi kami ya, insya Allah beliau akan membersamai kami sampai hari Ahad. Ya, hari Ahad masih ada waktu, malam Ahad juga masih ba'da isya'nya masih kosong ya, misalnya ada pengajian-pengajian bisa menghubungi kami. Demikian dipersilakan Bapak Ibu sekalian untuk ramah tamah terlebih dahulu seperti biasanya pada acara Pras Jumali. Dan kami beritahukan juga bahwa acara Pras Jumali ini adalah acara rutinan setiap hari Jumat, dimulai dengan sholat subuh berjamaah, kemudian pengajian ya, kita membaca kitab adab sulukil murid ya, adalah adab etika kehidupan kita semuanya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Jumat dilaksanakan di masjid ini. Demikian kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.